Pertanyaan dari Madi Lana, Gus. Apa ada syarat khusus untuk hewan yang mau dijadikan hewan kurban? Yang penting sehat. Ada 4 hewan yang tidak sah untuk berkurban ya. Yaitu bahasanya aurok. Jadi rimang, meripatnya itu kabur yang jenis kabur, meripatnya nggak kelihatan ya. Itu berarti kan nggak sehat. Itu namanya aurok. Nomor 2 al-arja, pincang ya. Mengapa pincang kok nggak boleh? Karena pincang itu mempengaruhi rasa dagingnya. Kayak telo ngono bongkeng. Jadi walaupun sikile tok sing pincang tapi iso nang daging liyane. Maka bakul sate pasti tidak mau beli kambing yang pincang. Pasti yang utuh, bahkan bawahnya juga sampai rumah harus utuh. Jangan sampai kecetit, jangan sampai kecepit, jangan sampai patah kakinya. Karena itu pasti berpengaruh. Contohnya kayak telo bongkeng tadi. Yang bongkeng sedikit tidak bisa, rasanya berubah semuanya. Is kayak manusia itu lah. Sing diicai jempolan sikile, sing bengok-bengok cangkem. Ya. Hewan juga sama ya. Jadi ya kayak orang itu ya. Orang diabetes itu ambune lebus. Karena sakit kan. Ya. Nah. Orang kalau livernya kena itu pasti aroma tubuhnya nggak enak. Itu baru satu anggota tubuh namanya hati, liver. Jadi pincang jangan-jangan. Nomor 3 yang nggak boleh untuk kurban, sakit yang parah ya. Sakit sing nemen ya. Ya kering karena ini sudah nggak sehat ya, macam-macam namanya sakit. Sekarang mungkin ada yang TBC. Jadi yang kalau kena TBC itu biasanya banyak cacingnya di hatinya ya, kebu ya, itu nggak baik ya. Maka harus sehat. Biasanya sebelum disembelih di stempel sehat oleh dinas peternakan ya. Yang keempat yang nggak boleh untuk kurban adalah al-ajfa, bungkring. Bungkring itu yang sumsumnya hilang, berarti kurus, kurus banget ya. Ya. Selain itu boleh, walaupun kayak sungune gak apa-apa ya. Kalau dikebiri boleh masih, dikebiri masih boleh. Karena dikebiri tambah lemu bukan tambah kurus. Ya. Ya pokoknya nggak mempengaruhi pada daging nggak masalah. Seperti tanduk kalau misalkan kok bodol ya, kalau mempengaruhi pada dagingnya ya nggak boleh. Kalau nggak berpengaruh ya nggak apa, namanya wedhus brojol kalau itu. Semuanya hilang ya. Jantan atau betina sama saja boleh untuk berkurban. Jadi pastikan kalau untuk kurban itu ada sertifikat sehat dari dinas peternakan. Hati-hati dengan kurban yang sebetulnya itu adalah orang pesugihan. Jadi ada cerita orang berkurban ya, memberikan sapinya ke masjid untuk dibuat kurban. Setelah disembelih ternyata anaknya yang kesakitan dan akhirnya mati. Jadi kayak sakit di tenggorokannya, kayak bu disembelih gitu ya, sampai meninggal dunia. Itu berarti dari harta pesugihan. Dan simbol menyembelih hewan itu adalah simbol menyembelih tumbalnya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin orang lain ya. Jadi itu adalah simbol. Penyembelihan hewan itu sama dengan menyembelih saudaranya sendiri atau orang yang dituju untuk ditumbalkan. Nah, maka hati-hati seperti itu.
Saya kira itu jadi boleh pakai hewan, yang penting sehat ya. Ya kalau bisa sih, kalau di Fathul Qorib itu, kalau al-ma'zi, wedhus kacang, wedhus yang jenisnya agak kecil ya, itu minimal umur 2 tahun. 2 tahun. Wis poel, sudah pupa untune. Tapi sekarang ini bisa disiasati orang, dicuil untune. Kalau wedhus yang besar, dha'nun, domba, jenisnya agak besar, itu 1 tahun sudah cukup. Nah, jadi kenapa kok 1 tahun 2 tahun ini biasanya sudah gede, dagingnya sudah lumayan, maka 1 tahun ya. Dan mungkin nek pas itu kan rasa dagingnya juga enak ya, nek keciliin gak enak, ketuaan yo atos. Jadi kurban itu sing pas umure, saya kira itu. Jadi hindari hewan yang terkena penyakit, khususnya TBC dan lain-lain. Apalagi sekarang ada penyakit PMK ya. Ya PMK mungkin ya, yang mulut kaki ya. Nah itu memang dahsyat itu ya. Ilernya kena kakinya, nanti kakinya busuk. Nah, jadi akhir-akhir ada penyakit sapi yang berpenyakit, kambing yang berpenyakit, itu pasti tidak baik untuk kesehatan manusia ya. Maka jangan dimakan. Saya kira itu.